Waktu ondel-ondel mau masuk bank syariah sambil bawa uang receh dari hasil ngamen, malah dikira mau ngamen sama Pak Polisi. Waduh, ondel-ondel sampai gemetar ketakutan. Tapi endingnya, kocak abis dan bikin haru juga. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi di cerita paling gokil, lucu, dan penuh hikmah bareng ondel-ondel kesayangan kita. Jangan lupa ya, klik tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya dari ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim, semoga cerita kali ini membawa manfaat, hiburan, dan nilai kebaikan buat kita semua. Amin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita tawa, haru, dan rezeki setiap harinya. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia di kolom komentar ya. Yuk, kita sama-sama terus belajar jadi pribadi yang bertakwa. Takwa itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga menjaga amanah, niat baik, dan jujur dalam segala hal, termasuk pas nabung uang hasil usaha sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Artinya, sekecil apapun usaha kita, kalau diniatkan untuk kebaikan dan dilakukan dengan tulus, akan Allah lipat gandakan pahalanya. Tulis juga di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Biar kita tahu, ondel-ondel punya sahabat dari seluruh penjuru Indonesia. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir cerita nanti ada pertanyaan berhadiah. Jawab di kolom komentar, dan yang jawab benar akan dapat hadiah spesial yang diumumkan di bagian penutup. Yuk lanjut ceritanya Pagi itu langit cerah dan angin semilir menyapa lembut dedaunan di pinggir jalanan kampung. Suasana begitu hangat, seperti biasa di hari Sabtu yang santai. Burung-burung pun berkicau ramai, seolah ikut menyemangati langkah seorang tokoh unik yang sedang berjalan pelan tapi mantap menuju jalan utama. Siapa lagi kalau bukan si ondel-ondel? Tapi tunggu, ini bukan sembarang ondel-ondel yang sedang tampil menari atau diarak keliling kampung. Kali ini, ia tidak membawa alat musik ataupun ikut rombongan kesenian. Tidak, ia hanya berjalan seorang diri, dengan satu kantong kain lusuh yang digenggam erat di tangan kanannya. Kantong itu penuh dengan uang receh. Ya, uang receh yang dikumpulkan dari hasil ngamen seminggu penuh. Dari satu gang ke gang lain, dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu acara syukuran kesunatan, bahkan sempat tampil di acara ulang tahun anak tetangga. Semua hasilnya ia kumpulkan, dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari di mana ondel-ondel akan menabung untuk pertama kalinya. Langkahnya pelan tapi penuh semangat. Sesekali kepalanya menoleh kanan kiri memastikan bahwa kantong koinnya tetap aman. Koin-koin di dalam kain itu berbunyi nyaring setiap ia melangkah. Kling kling kling, seperti suara lonceng kecil yang tak henti. Beberapa anak kecil yang melihat ondel-ondel lewat langsung berseru, "Ondel-ondel, mau ngamen lagi ya?" Tapi ondel-ondel hanya menggeleng sambil tersenyum di balik topeng besarnya. Di dalam hatinya, ia berkata, "Kali ini bukan ngamen, aku mau jadi nasabah bank beneran. Aku mau nabung, biar bisa beli sepatu baru, beli celana, dan suatu hari bisa jadi kaya raya kayak orang-orang yang antri di bank pakai mobil keren." Semakin dekat dengan bangunan bank syariah di pojok jalan, perasaannya makin campur aduk. Di satu sisi, ia senang dan bangga karena akan menabung hasil jerih payahnya sendiri. Tapi di sisi lain, ia juga deg-degan karena belum pernah masuk ke dalam bank. Apalagi, wajahnya yang besar dan mencolok seringkali jadi pusat perhatian. Ia takut disangka mau ngamen. Tapi bukannya dia sudah bawa kantong uang dan pakaian rapi? Meski bajunya agak kumal dan celananya kedodoran sedikit, tapi ondel-ondel yakin niat baiknya akan diterima. Begitu sampai di depan pintu bank syariah yang megah dengan logo kaligrafi Arab di atasnya, ondel-ondel berhenti sejenak. Ia berdiri mematung, melihat pintu kaca yang otomatis membuka dan menutup. Orang-orang keluar masuk bank dengan rapi, beberapa ada yang pakai batik, ada yang pakai baju kerja, ada juga ibu-ibu yang membawa anak kecil. Ia menarik napas panjang. "Bismillah, semoga lancar," ucapnya dalam hati. Tapi belum sempat ia melangkah masuk. Tiba-tiba, "Weoi, diam di tempat." Suara itu keras dan tegas. Tiba-tiba dari sebelah kiri bangunan,
Muncul sosok tegap berseragam lengkap, seorang polisi penjaga keamanan bank. Mata si polisi menyipit, memandangi ondel-ondel dari atas sampai bawah. "Kamu mau ngapain di sini?" "Gak boleh ngamen di dalam ban. Ini area resmi," seru polisi itu sambil melipat tangan di depan dada. Ondel-ondel langsung kaku. Tangannya gemetar, dan kantong koin di tangannya hampir jatuh. Wajah besar topengnya seolah berubah pucat. Meski tetap tersenyum seperti biasa karena memang begitu bentuknya. Tapi kalau kita bisa melihat isi hatinya, mungkin saat itu jantungnya sudah berdegup kencang kayak genderang Tanjidor. Dia mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Ingin sekali ia menjelaskan kalau dia bukan mau ngamen, tapi mau menabung. Tapi bagaimana caranya menjelaskan kalau yang keluar dari mulutnya cuma suara, kem. Karena dia memang tidak bisa bicara seperti manusia biasa, situasi jadi canggung. Orang-orang yang lewat pun mulai memperhatikan. Beberapa nasabah yang hendak masuk ke bank bahkan melambatkan langkah, ada yang nyengir menahan tawa, ada juga yang bingung, bahkan ada ibu-ibu yang menarik anaknya sambil berkata, "Nak, jangan dekat-dekat, itu ondel-ondelnya galak." Ondel-ondel makin panik. Ia berdiri terpaku, berkeringat di balik kostumnya. Tiba-tiba ada angin kencang bertiup dan membuat selendang kecil yang melilit badannya berkibar, menambah dramatis suasana. Ia memejamkan mata sebentar, pasrah. "Ya Allah, aku cuma mau nabung kok," bisiknya lirih di dalam hati. Dan saat itulah, di saat yang paling menegangkan, muncul seseorang dari arah belakang. Suara sepatu hak tinggi berdetak cepat menuju ke arah depan ban. Maaf itu anak saya, Pak," seru suara perempuan yang ternyata adalah Mama. "Ya, Mama datang." Dengan jilbab ungu dan tas besar di tangan, Mama tergesa-gesa menghampiri sambil tersenyum kaku ke arah polisi. "Maaf ya, Pak Polisi. Ini anak saya bukan mau ngamen. Dia cuma mau nabung uang recehnya, hasil ngamen seminggu keliling kampung." "Serius, Pak? Dia udah semangat dari pagi pengen masukin uang ke rekening tabungan," jelas Mama dengan nada sopan tapi meyakinkan. Polisi itu langsung mengerutkan dahi. Ia melihat ke arah Mama, lalu kembali memandangi ondel-ondel yang masih berdiri ketakutan seperti patung hantu. "Oh gitu?" katanya pelan. Lalu tiba-tiba senyumnya merekah. "Maaf ya Dek, Bapak kira kamu mau ngamen. Maklum, belum pernah lihat ondel-ondel mau nabung sih," katanya sambil tertawa kecil. Dan dalam sekejap, situasi berubah. Ondel-ondel yang tadi kaku perlahan mengendurkan bahunya. Ia menatap Mama, lalu mengangguk pelan. Kantong koin masih aman di genggaman, meski tangannya masih sedikit gemetar. Polisi itu kemudian melangkah mendekat dan berkata, "Yuk, Bapak antar ke dalam. Customer service-nya ramah-ramah kok. Kamu pasti bisa jadi nasabah keren." Orang-orang yang tadi melihat jadi ikut tersenyum. Bahkan ada yang bilang, "Wah, keren juga ya, ondel-ondel sekarang udah ngerti pentingnya menabung." Seorang bapak berkacamata bahkan nyeletuk, "Nanti kalau bank punya program, nabung bareng ondel-ondel, saya ikut deh." Sambil digandeng Mama dan diiringi Pak Polisi, ondel-ondel akhirnya melangkah masuk ke dalam bank syariah. Langkahnya pelan tapi penuh percaya diri. Meskipun topengnya tetap tersenyum seperti biasa, di dalam hatinya dia tahu bahwa hari ini bukan cuma tentang menabung. Tapi ini adalah hari di mana ia memberanikan diri masuk ke dunia baru, dunia perbankan, dengan modal tekad dan sebungkus koin dari keringat sendiri. Saat suasana mulai mencair, dan ondel-ondel berhasil mengatur napasnya kembali, langkah kaki mereka bertiga perlahan menapaki lantai mengilap dari lobi bank syariah. Terdengar suara alat pendingin ruangan yang mendesis lembut dari atas langit-langit. Aroma wangi khas ruangan ber-AC langsung menyambut hidung ondel-ondel yang sempat gerah karena kejadian tadi. Ia menarik napas dalam-dalam, sejuknya ruangan ini langsung membuat bulu kuduknya yang sempat tegang mulai mengendur. Matanya yang tersembunyi di balik topeng besar pun mulai berani melirik sekeliling. Tampak di hadapannya ada beberapa nasabah duduk menunggu panggilan, sementara seorang satpam lain berdiri di pojok sambil memegang walkie-talkie. Tapi yang membuat ondel-ondel makin deg-degan adalah layar antrean elektronik yang bergantian menyebutkan nomor dan layanan. A203, silakan ke loket 4. Suaranya halus, tapi cukup membuat dada ondel-ondel makin berdebar. Ini bukan dunia yang biasa ia masuki. Biasanya, dia tampil di jalanan,
di tengah keramaian pasar, di acara hitanan atau syukuran rumah. Tapi sekarang, ia masuk ke dunia di mana semua orang pakai sepatu mengkilap dan rapi, duduk manis menunggu giliran, dan berbicara dengan sopan. Polisi yang tadi sempat menegurnya kini berjalan di samping ondel-ondel dengan wajah santai, bahkan sesekali melemparkan senyum kepada pegawai bank yang menyapa, "Pagi, Pak Budi." Ternyata nama polisi itu Pak Budi. Pak Budi melirik ondel-ondel lalu berucap pelan kepada Mama, "Maaf ya Bu, saya tadi terlalu cepat curiga. Soalnya baru pertama kali lihat anak ondel-ondel masuk ban. Kirain beneran mau ngamen." Mama pun hanya tertawa kecil sambil menjawab, "Gak apa-apa Pak, saya juga awalnya deg-degan, takut anak saya malah diusir. Tapi alhamdulillah Bapak sekarang malah bantu." Sementara itu, ondel-ondel yang berjalan di antara dua orang dewasa itu sesekali menoleh kanan kiri, mengamati desain interior bank dengan rasa kagum. Di dinding terpampang hiasan kaligrafi indah bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, dan ada rak brosur dengan gambar-gambar tabungan syariah, pembiayaan halal, sampai poster kartun lucu tentang anak cerdas nabung sejak dini. Salah satu brosur bergambar anak kecil mengenakan peci dan jilbab sambil tersenyum memegang celengan. Ondel-ondel spontan berpikir, kalau aku masuk brosur kayak gitu lucu kali ya? Ondel-ondel versi nasabah cilik. Ia tersenyum sendiri membayangkannya. Sampailah mereka di meja informasi. Seorang petugas muda yang mengenakan seragam hijau pastel menyapa ramah, "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" Sebelum Mama menjawab, Pak Budi sudah duluan menjelaskan, "Ini anaknya Ibu, mau buka tabungan, uangnya dari hasil ngamen. Saya bantu antar ke sini." Petugas itu tampak terkejut sebentar, lalu tersenyum lebar. "Wah, luar biasa. Baru pertama kali saya lihat ondel-ondel datang langsung mau nabung. Inspirasinya beda ya, Bu?" Mama pun mengangguk sambil menyerahkan KTP dan data yang diperlukan. "Saya yang dampingi ya, ini anak saya malu ngomongnya," ujar Mama sambil melirik ondel-ondel yang kini berdiri seperti patung wayang. Di balik topeng, ia menahan senyum kecut. Antara malu dan bangga. Malu karena semua orang memerhatikannya. Tapi bangga karena ternyata niat baiknya disambut dengan hangat. Sementara petugas memproses data, Pak Budi duduk di kursi tunggu dan mengambil segelas air dari dispenser. Ia menghela napas panjang sambil memandangi ondel-ondel. "Kamu hebat, Dek. Jarang ada anak kecil yang mikir buat nabung. Apalagi kamu ngumpulin uang dari hasil sendiri. Bapak bangga," katanya. Kata-kata itu membuat ondel-ondel makin hangat di hati. Ia menatap Pak Budi dan memberikan gestur 2 jempol besar, khas gaya andalannya. Tak lama kemudian, suara antrean digital kembali terdengar. "B104, silakan ke customer service 2. Petugas di meja informasi tersenyum sambil berkata, "Silakan Bu, CS2 ya. Itu di sebelah kiri." Mama pun mengajak ondel-ondel berdiri. Tapi sebelum melangkah, petugas sempat berujar, "Kalau boleh nanti foto ya, ini momen langka." Mama tertawa, "Boleh banget." Dengan hati-hati, ondel-ondel melangkah menuju meja customer service. Tapi karena tubuhnya besar dan gerakannya agak kaku, langkah-langkahnya sedikit lucu seperti boneka mekanik. Beberapa nasabah yang sedang menunggu giliran menahan tawa. Seorang anak kecil yang duduk di dekat ayahnya langsung berkata, Ayah, itu ondel-ondelnya mau jadi orang kaya ya?" Si ayah hanya tertawa sambil mengangguk. "Iya, pintar ya dia, hasil ngamen ditabung, bukan buat jajan terus." Di meja CS2, seorang mbak muda berkerudung menyambut dengan senyum lebar. "Wah, ini dia nasabah viral kita ya candanya. Mama hanya tersenyum, malu sambil meletakkan kantong kain di atas meja. Suara koin langsung berbunyi nyaring, kling 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 kling. Semua orang di sekitar meja langsung tertawa kecil. Takjub dengan isi kantong itu. "Mau dihitung sekarang, Bu?" tanya CS. "Boleh, Mbak," jawab Mama. Mbak CS pun mulai membuka kantong kain, dan tampaklah recehan dari pecahan 100, 200, 500, dan 1000-an logam menumpuk seperti harta karun kecil. "Wah, banyak juga ya ini hasil ngamen semua, Bu?" tanya Mbak CS lagi. Mama mengangguk sambil melirik ondel-ondel yang kini duduk manis seperti murid TK. "Iya, seminggu dia keliling kampung. Kadang sampai sore gak mau pulang sebelum kantong ini berat."
Sambil menghitung koin satu persatu dan memasukkannya ke dalam mesin hitung koin otomatis. Suara mesin berdenting seperti permainan arcade. "Ini seru ya, kayak mesin jackpot," ujar Mbak CS sambil tertawa. "Dan hasil totalnya? Cukup untuk membuka rekening tabungan minimal syarat awal Bank Syariah." Mbak CS pun memberikan buku tabungan kecil yang baru dicetak. Di halaman pertama, tertulis nama lengkap si ondel-ondel, yang ternyata punya nama resmi, Rizky Maulana Nugraha. Mama langsung tersenyum lebar dan berkata, "Nah, sekarang kamu resmi jadi nasabah, Nak." Ondel-ondel pun berdiri dari kursinya dan secara refleks langsung melakukan pose khas. Dua tangan dikepal dan diangkat ke atas seperti pejuang menang lomba. Semua pegawai bank di sekitarnya tepuk tangan kecil. Bahkan satpam di pojokan ikut bersiul pelan sambil tersenyum bangga. Pak Budi sang polisi pun kembali menghampiri. Ia menepuk bahu ondel-ondel dan berkata, "Besok-besok, kalau udah banyak tabungannya, jangan lupa ya bantu jaga ATM bareng Bapak." Ondel-ondel yang mendengar itu langsung bersemangat. Matanya membelalak, dan dari balik topeng ia berteriak kecil, "HMMMM." Alias ekspresi senangnya yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan begitulah, dari yang awalnya dikira pengamen ilegal yang mau dibubarkan, kini ondel-ondel justru jadi bintang hari itu di Bank Syariah. Setelah proses pembukaan tabungan selesai, suasana di dalam Bank Syariah itu menjadi semakin meriah, tentu bukan dalam arti ramai berisik seperti pasar, tapi lebih kepada kehebohan yang penuh senyum dan kekaguman. Banyak dari staf bank yang biasanya serius, hari itu tampak lebih cerah raut mukanya. Bahkan beberapa dari mereka yang biasanya sibuk menatap layar komputer kini, melirik ke arah ondel-ondel yang duduk santai di ruang tunggu, sambil memeluk buku tabungan barunya seperti memeluk hadiah dari malaikat langit. "Buku tabungan ini kayak tiket ke masa depan," bisik Mama lirih kepada ondel-ondel, yang kini duduk dengan dada sedikit membusung. Walau ekspresi topengnya tetap sama, tersenyum seperti biasa, namun gerak tubuh dan sorot matanya dari balik lubang topengnya menunjukkan rasa bangga dan bahagia yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Untuk ondel-ondel yang setiap hari berkeringat, berjoget dengan iringan tanjidor, dan kadang hanya diberi nasi bungkus sisa acara, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Beberapa staf ban mulai mendekat, awalnya hanya ingin memberikan ucapan selamat. "Wah, selamat ya, sudah punya rekening sendiri. Keren banget," kata seorang mas-mas dengan name tag bertuliskan, "Ari W." Tapi lama-lama mereka malah antusias. Seorang bak dari bagian layanan digital bank dengan spontan mengeluarkan HP dan berkata, "Aku foto ya, buat story divisi kita." "Seru banget sih." Ia pun berpose di samping ondel-ondel, memberikan patch sign sambil tersenyum lebar. Sontak, yang lain ikutan. Foto bareng," kata mereka. Dan benar saja, ondel-ondel langsung jadi semacam bintang tamu istimewa. Seorang pegawai senior yang biasanya serius tiba-tiba berkata, "Biasanya kita ngundang motivator ke sini, kenapa gak bikin acara, inspirasi nabung bareng ondel-ondel, aja minggu depan?" Semua tertawa. Bahkan ada yang nyeletuk, "Nanti bikin program, tabungan receh hebat, khusus anak-anak." Maskotnya si ondel-ondel ini. Di tengah semua candaan itu, ondel-ondel tetap duduk tenang, sedikit menunduk karena malu tapi juga senang. Mama duduk di sampingnya, mengelus pelan bahunya, sambil berkata, "Lihat, semua orang senang kamu datang. Siapa bilang orang kecil gak bisa bikin perubahan?" Tapi cerita tak berhenti di situ. Sambil menunggu Pak Budi yang sedang di dalam ruangan bersama Kepala Keamanan Bank, ondel-ondel dan Mama duduk di area sofa pelanggan. Di depan mereka ada layar TV LED yang memutar video edukasi tentang keuangan syariah. Tiba-tiba, di layar muncul animasi kartun polisi ban yang sedang menjaga ATM dan menegur pencuri. Ondel-ondel yang dari tadi tenang, tiba-tiba menegakkan punggungnya. Matanya berbinar. "Aku pengen jadi kayak itu," katanya pelan ke Mama. "Kayak apa?" tanya Mama. "Polisi ban. Yang jaga ATM. Yang bikin orang jahat gak berani ngambil uang sembarangan," jawabnya. Mama tersenyum dan berkata, "Cita-cita yang keren, Nak. Tapi harus rajin belajar, ya. Nabung, sholat, bantu orang tua, itu semua bekal jadi penjaga amanah." Ondel-ondel mengangguk. Di kepalanya kini tergambar impian menjadi penjaga ATM. Pakai seragam hitam, punya badge di dada, dan berdiri gagah menjaga uang negara.
Ia bahkan sudah membayangkan gaya berjalannya, langkah tegap seperti Pak Budi, tapi dengan iringan tanjidor dalam hati. Tiba-tiba, Pak Budi muncul dari belakang. "Dek," panggilnya sambil tersenyum lebar. "Tadi kamu bilang mau jadi polisi bang, ya?" Ondel-ondel menoleh dan mengangguk cepat. "Wah, pas banget. Sini-sini, Bapak punya sesuatu buat kamu," ucap Pak Budi sambil membuka tas kecil di pinggangnya. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan topi kecil berbentuk topi polisi, mainan yang sering dipakai anak-anak untuk bermain peran. "Sini, pakai ini dulu. Latihan dulu jadi polisi kecil," kata Pak Budi sambil memakaikan topi itu ke kepala besar ondel-ondel. Topi itu terlihat sedikit miring karena bentuk kepala ondel-ondel yang lebar, tapi malah terlihat lucu. Semua orang tertawa gembira melihatnya. "Ayo, coba berdiri di sebelah ATM itu, pura-pura jaga ya," seru salah satu staf bank. Ondel-ondel langsung berdiri dan jalan ke arah mesin ATM. Ia berdiri dengan tangan menyilang di dada, gaya cowol seperti penjaga keamanan. Mukanya tetap senyum lebar karena topengnya memang begitu, tapi tubuhnya tegak, mantap. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seperti sedang mengawasi suasana. Seorang ibu yang baru saja selesai tarik tunai dari ATM itu malah memberi isyarat hormat kecil. "Terima kasih ya, Pak Polisi ondel-ondel." Tawa kembali pecah di ruangan itu. Seorang pegawai berkata, "Kita harus cetak banner gede, ATM dijaga oleh ondel-ondel, aman sampai kiamat." Tak disangka, kepala cabang ban muncul dari dalam ruangan kerjanya setelah mendengar kegaduhan. Beliau, seorang bapak parubaya dengan kacamata bulat dan wajah kebapakan, menghampiri kerumunan. "Ada apa ini rame-rame?" tanyanya dengan senyum heran. Salah satu staf menjelaskan, dan sang kepala cabang pun tersenyum bangga. "Wah, bagus sekali. Ini bentuk inspirasi nyata. Uang receh dari ngamen bisa berubah jadi tabungan masa depan. Dan lebih hebatnya lagi, anak-anak muda sekarang bisa punya impian jadi penjaga amanah, bukan sekadar penghibur jalanan. Kita harus apresiasi," katanya dengan semangat. Ia pun mendekati ondel-ondel dan berkata, "Nak, terima kasih ya. Hari ini kamu sudah memberi semangat buat semua orang di sini. Kita sering sibuk urus dana besar, lupa bahwa setiap koin punya cerita perjuangan. Tapi kamu mengingatkan kita bahwa nilai bukan di jumlahnya, tapi di niat dan kerja kerasnya." Seketika, ruangan itu hening sejenak karena semua orang terharu. Mama mengusap matanya pelan. Ondel-ondel pun membungkuk sopan sebagai bentuk terima kasih. Lalu, kepala cabang berkata, "Gimana kalau kita foto bareng semua, ya? Sebagai kenangan hari ini." Momen saat ondel-ondel berdiri di samping mesin ATM dengan topi polisi mainan di kepalanya benar-benar jadi sorotan. Tidak hanya para staf bank, tapi juga beberapa nasabah yang sedang antre mulai tertarik untuk mengabadikan momen itu. Ada yang secara diam-diam mengambil video dari kejauhan, ada juga yang dengan sopan meminta izin untuk berfoto bersama. Lucunya, beberapa orang bahkan mulai menyebut ondel-ondel dengan panggilan baru, "Pak Polisi Receh." Julukan itu muncul karena semua orang tahu kalau uang yang ditabung ondel-ondel adalah hasil keringatnya dalam bentuk recehan koin logam yang dia kumpulkan seminggu penuh dari ngamen keliling kampung. Namun, di balik lucuan dan momen viral itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang bergejolak dalam hati ondel-ondel kecil ini. Setelah memakai topi polisi dan berdiri tegak dengan gaya ala-ala penjaga bank profesional, ia merasa sesuatu yang tidak biasa dalam dadanya. Semacam rasa percaya diri dan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bukan sekadar ondel-ondel pelengkap acara atau penghibur jalanan. Hari itu, ia merasa dihargai. Ia merasa dihormati. Ia merasa diakui sebagai individu yang punya impian dan masa depan. Mama memperhatikan anaknya dari kejauhan sambil duduk di sofa ruang tunggu, senyum kecil tak lepas dari wajahnya. Di balik lelah dan peluh selama mendampingi anaknya ngamen, menjahit ulang kostum ondel-ondel yang mulai robek, serta menyemangati anaknya setiap hari agar tidak minder meski hidup mereka sederhana, hari ini menjadi hari pembayar lelah yang paling indah. Ia teringat malam-malam ketika anaknya tidak dapat uang sama sekali dari ngamen dan pulang dengan wajah muram, lalu tetap memeluk mama sambil berkata, "Gak apa-apa, besok ngamen lagi, ya Ma." Dan kini, si anak itu berdiri di dalam bank, bukan sebagai tamu, tapi sebagai nasabah.
Bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai inspirasi. Pak Budi, sang polisi yang dari awal terlibat dalam kisah ini, juga tak bisa menahan senyumnya. Ia berdiri di sebelah ondel-ondel, kemudian dengan spontan berujar, "Gimana kalau besok saya ajak kamu lihat ruang keamanan ban? Biar kamu tahu kerjaannya polisi beneran kayak apa." Mata ondel-ondel langsung berbinar. Bahkan ia secara spontan mengangkat satu tangan dan memberi hormat, meski topinya jadi miring gara-gara gerakan mendadaknya. Semua yang melihat langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kepala cabang bank pun mengangguk setuju. "Wah, bagus itu Pak Budi. Sekalian kami bisa jadikan ini program edukasi inspiratif. Mungkin bisa kolaborasi sama sekolah-sekolah juga, pakai ondel-ondel sebagai media pengenalan dunia menabung." Gagasan demi gagasan mulai bermunculan. Bisa juga jadi duta bank syariah untuk anak-anak, kata salah satu staf bagian marketing. Kita buat brosur baru, dan di dalamnya ada cerita si ondel-ondel cilik yang rajin menabung. Kita kasih nama, si ondel penjaga amanah. Seseorang dari divisi digital marketing bahkan langsung membuka laptop dan mulai mendesain draft mock-up sampul brosur. Gambar ondel-ondel berdiri di depan ATM dengan pose tangan menyilang, lengkap dengan topi polisi kecil, dan senyum lebar khas topengnya. Jadi maskot menabung. Seru mereka hampir bersamaan. Tapi bukan cuma di dalam ban, cerita ini mulai menyebar keluar juga. Salah satu nasabah yang sedang mengantre ternyata adalah influencer lokal dengan ribuan pengikut. Ia merekam dan mengunggah ke Instagram Story dengan caption, "Ondel-ondel kecil menabung uang hasil ngamen. Ditemani ibunya dan dikawal polisi. Luar biasa inspiratif. Ini baru Indonesia hebat." Tak butuh waktu lama, video itu langsung dibagikan oleh beberapa akun komunitas daerah. Bahkan akun media lokal mulai tertarik. "Pak, kami dari media XYZ, boleh wawancara sebentar nggak?" tanya seorang jurnalis yang datang 15 menit kemudian. Kepala cabang mengangguk, "Silakan. Tapi jangan ganggu ondel-ondelnya ya, dia masih pemula di dunia viral." Semua tertawa. Sementara itu, ondel-ondel masih sibuk menjaga ATM, berdiri tegak seperti satpam sungguhan. Tapi diam-diam, ia memperhatikan sesuatu, gerak-gerik seorang pria berjaket tebal yang mondar-mandir di dekat pintu masuk. Pria itu mencurigakan, karena tidak mengantre dan matanya celingukan. Ondel-ondel, entah kenapa, merasa nalurinya sebagai calon polisi terpanggil. Ia pun melangkah pelan mendekati pria itu sambil tetap memelihara senyum topengnya. Tiba-tiba, pria itu terlihat panik dan buru-buru keluar dari ban. Pak Budi melihat kejadian itu dan menghampiri ondel-ondel. "Kamu lihat apa, Dek?" Ondel-ondel menunjuk ke arah pintu keluar. Pak Budi langsung mengecek kamera CCTV dan ternyata benar. Pria tadi dicurigai oleh satpam karena sering muncul tapi tak pernah masuk ban. Kejadian itu makin memperkuat tekad ondel-ondel, "Aku harus beneran jadi polisi ban." Setelah suasana tenang kembali, kepala cabang mengundang semua yang terlibat untuk masuk ke ruangan serbaguna di dalam ban. "Kita foto bersama ya, buat kenang-kenangan." Semua berkumpul, staf ban, pegawai customer service, bagian keamanan, Pak Budi, Mama, dan tentu saja ondel-ondel yang berdiri paling tengah dengan penuh percaya diri. Di belakang mereka, spanduk bertuliskan, "Bank Syariah untuk semua dari receh jadi amanah," terpasang rapi. Mereka berpose dengan formasi rapi. Kepala cabang di tengah kiri, ondel-ondel di tengah kanan, Pak Budi di sisi kanan dengan pose hormat, dan staf lainnya tersenyum di belakang. Kamera berkedip, dan momen itu pun diabadikan. Tak lama setelah sesi foto, Mama menghampiri anaknya dan berkata, "Kamu tahu gak, hari ini Mama bahagia banget." Ondel-ondel tak menjawab, hanya menggenggam tangan Mama erat-erat. Dalam genggaman itu, tidak ada koin receh seperti biasanya, tapi ada nilai lebih besar, semangat, mimpi, dan harga diri. Setelah momen foto bersama itu selesai, suasana bank kembali berjalan seperti biasa, tapi kehangatan yang ditinggalkan oleh kehadiran si ondel-ondel masih terasa. Tidak sedikit dari pegawai ban yang masih membicarakan betapa lucu dan menginspirasinya kejadian hari itu. Beberapa dari mereka bahkan mengajukan ide untuk membuat program rutin tahunan bertajuk Hari Tabungan Receh Nasional, di mana anak-anak dari berbagai latar belakang diajak datang ke bank dan diperkenalkan dengan pentingnya menabung sejak dini. Ondel-ondel, tentu saja,
langsung ditunjuk sebagai maskot utamanya. Sementara itu, di luar gedung ban, suasana juga ikut berubah. Beberapa warga sekitar yang tadinya hanya tahu ondel-ondel sebagai penghibur di jalanan, kini mulai menghormatinya. Anak-anak kecil yang tadi hanya melihat ondel-ondel sebagai boneka besar yang lucu, kini melihatnya sebagai sosok yang punya tujuan hidup. Bahkan tetangga-tetangga di gang tempat ondel-ondel tinggal mulai bercerita bahwa sejak peristiwa itu, banyak anak kecil yang jadi semangat mengumpulkan receh mereka di celengan plastik. "Aku mau nabung kayak ondel-ondel," seru salah satu anak sambil menunjukkan celengan ayam berwarna merah muda. Tak hanya sampai di situ, berita tentang ondel-ondel yang menabung uang receh di bank syariah pun menyebar cepat. Media sosial dipenuhi oleh unggahan-unggahan positif. Dari foto-foto ondel-ondel menjaga ATM, video ia menabung dengan didampingi Mama dan Pak Budi, hingga foto bersama kepala cabang bank yang viral. Banyak netizen yang berkomentar, "Lucu banget sih, niat baiknya mulia." Atau, "Andai semua anak diajari begini dari kecil, pasti masa depan bangsa lebih cerah." Bahkan ada selebgram hijaber ternama yang mengunggah ulang kisah itu dan menulis, "Masya Allah, ondel-ondel pun bisa jadi inspirasi. Kita harus belajar semangat darinya." Sadar bahwa kisahnya kini menjadi inspirasi banyak orang, ondel-ondel tidak lantas besar kepala. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa. Bangun pagi, bantu mama, bantu tetangga, dan sesekali masih tampil ngamen saat ada acara warga. Tapi satu hal yang berubah. Kini ia menyisihkan sebagian hasilnya bukan hanya untuk jajan, tapi langsung masuk ke celengan baru berbentuk miniatur ATM yang ia beli dari pasar malam. Setiap memasukkan koin, ia tersenyum sambil berbisik, "Bismillah, satu langkah lebih dekat jadi penjaga bank sungguhan." Dan cita-citanya menjadi polisi penjaga ATM kini semakin kuat. Mama pun mendukung penuh. Ia mulai membelikan buku-buku tentang profesi polisi, mengajaknya nonton video edukasi, dan bahkan mengajaknya melihat kantor polisi sungguhan setiap hari Jumat setelah ngaji. Pak Budi pun semakin sering mampir ke rumah mereka. Kadang membawakan donat, kadang membawakan brosur tentang program rekrutmen Satpam Muda. "Pelan-pelan ya, Nak. Belajar dulu yang rajin," pesan Pak Budi sambil mengelus kepala ondel-ondel. Sampai suatu hari, ondel-ondel diminta hadir kembali ke bank dalam sebuah acara kecil yang digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional. Bank ingin membuat sebuah kegiatan edukatif yang menggabungkan unsur budaya, agama, dan ekonomi syariah. Dalam acara itu, ondel-ondel tampil bukan sebagai penghibur, tapi sebagai narasumber. Ia diminta menceritakan pengalamannya menabung dari recehan, bagaimana rasanya dituduh mau ngamen, hingga akhirnya dijaga polisi dan difoto bareng direktur bank. Tentu, ia tidak bicara sendiri, melainkan didampingi oleh Mama, Pak Budi, dan seorang pencerita profesional yang membacakan kisahnya dengan gaya teatrikal. Acara itu berlangsung sukses besar. Semua anak-anak santri yang hadir antusias. Bahkan mereka sempat berebut untuk berfoto bersama si ondel-ondel. "Aku mau jadi kayak abang ondel-ondel. Nabung sendiri, kerja keras sendiri, terus beli sepeda," ujar seorang anak dengan mata berbinar. Beberapa santri lainnya langsung bersorak dan mengangkat celengan masing-masing yang dibawa dari rumah. Kepala cabang bank yang hadir di acara itu tak kuasa menahan haru. "Baru kali ini saya lihat budaya Betawi, semangat keuangan syariah, dan cinta tanah air bisa bersatu di satu momen kecil. Luar biasa, ucapnya sambil berkaca-kaca. Dan di akhir acara, ondel-ondel diberi kejutan. Sebuah plakat penghargaan dari pihak bank bertuliskan, "Sahabat receh, penjaga amanah, inspirasi masa depan." Di balik plakat itu, terselip secari kertas kecil dari kepala cabang bank. "Kami doakan kamu kelak jadi penjaga uang rakyat, bukan hanya ATM, tapi juga amanah umat." Ondel-ondel pun memeluk plakat itu erat-erat, dan dalam hatinya, ia bertekad, "Ya Allah, aku ingin jadi anak baik. Aku ingin menjaga amanah, bukan cuma uang, tapi juga kebaikan hati. Jika Engkau izinkan, jadikan aku penjaga yang jujur dan bermanfaat untuk sesama." Alhamdulillah, kisahnya sudah selesai ditonton dan dibaca. Masya Allah, betapa luar biasanya jika semangat sederhana dari seorang anak ondel-ondel bisa menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Bunga Sakura jangan lupa selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Semoga Allah jadikan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti.
masjid dan jangan lupa bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Karena dari ketakwaan, datanglah keberkahan. Balon ucapan di deskripsi video ini, kami menyisipkan satu pertanyaan. Jawablah di kolom komentar. Bagi yang menjawab dengan benar, kami doakan sungguh-sungguh. Semoga kalian punya rumah mewah yang nyaman dan berkah, dunia dan akhirat. Dan untuk yang menjawab salah, jangan khawatir. Kami doakan tetap selalu sehat, ceria, dan penuh rezeki halal yang barokah. Pengeras suara umum tulis juga di kolom komentar, asal daerah kalian dari mana saja. Kami ingin tahu, ondel-ondel hari ini menginspirasi dari kampung mana saja di Nusantara. Pak Kupin jangan lupa komen request judul, apalagi yang kalian ingin kisahkan tentang ondel-ondel di episode berikutnya. Mungkin tentang ondel-ondel jadi guru PAUD? Atau ondel-ondel naik haji? Atau ondel-ondel ikut lomba memasak? Kamera film dan terakhir, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa cerita ini membawa senyum dan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.